Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa Allahumma sholli ala Muhammad. Shalawat dan salam kita haturkan kepada guru kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, awan kegelapan menyelimuti pelosok dunia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Dunia Arab dipenuhi dengan perilaku jahiliyah, penyembahan berhala, perang antar kabilah, penindasan kepada wanita, dan sebagainya. Kondisi peradaban dunia di luar Arab lebih parah lagi. Peradaban Romawi dan Persia yang menjadi negara adidaya saat itu lebih rusak dan brutal. Berbagai agama dan aliran kepercayaan yang ada, Yahudi, Nasrani, Hindu, dan Konghucu, tidak mampu menyinari dunia karena ajaran mereka banyak diselewengkan. Dunia Arab, kawasan Arab terkenal dengan nama Jazirah Arab. Jazirah dalam bahasa Indonesia artinya semenanjung. Jazirah Arab berarti semenanjung Arab. Sedangkan Arab artinya padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tidak memiliki air dan tumbuh-tumbuhan. Nama Jazirah Arab diberikan sejak dulu kala karena daerah ini memang seakan-akan sebuah pulau yang gersang dan tandus. Secara geografis, Jazirah atau semenanjung Arab sangat strategis. Bagian baratnya dibatasi Laut Merah dan sebagian Jazirah Sina. Bagian timur dibatasi Teluk Arab dan sebagian besar Irak Utara. Di bagian selatan berbatasan langsung dengan Laut Arab hingga Laut India, sedangkan di utara dibatasi negara Syam dan sebagian kecil Irak. Bagian selatan dan utara menjadi tempat berlabuhnya dan bertemunya berbagai bangsa untuk berhubungan dagang, peradaban, agama, dan budaya. Kondisi ini terjadi karena letak Arab yang berada di tengah-tengah peta peradaban dunia. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke Afrika, sebelah timur menjadi titik masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab, Timur Tengah dan Timur Dekat, India dan Cina. Semenanjung Arab, wilayahnya sangat tandus. Tak ada sungai yang mengalir dan tak ada musim hujan. Yang ada hanya bentangan padang pasir yang luas. Intensitas hujan di beberapa wilayah sangat jarang. Sementara itu, di beberapa wilayah pedalaman, suhu panas dapat mencapai 50 derajat, terutama saat musim panas tiba. Secara kasat mata, wilayah ini tidak memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan, sehingga tidak ada bangsa manapun yang tertarik untuk menguasainya. Hanya daerah Yaman bagian selatan yang bertanah sangat subur dengan curah hujan yang cukup banyak. Kemakmuran wilayah ini bertambah dengan baiknya kondisi irigasi, sehingga hasil pertanian berlimpah. Bendungan Maghrib merupakan salah satu bukti baiknya kondisi irigasi di Yaman. Ini adalah bendungan utama yang menjadi tumpuan pengairan untuk perkebunan dan persawahan di Yaman. Selain Yaman, wilayah Arab secara umum terdiri atas pegunungan, bukit,
lembah-lembah tandus dan tanah yang gersang. Sangat sulit bila orang bertempat tinggal menetap di daerah-daerah itu, sehingga orang Arab kuno cenderung hidup berpindah-pindah. Mereka mencari mata air untuk memenuhi kebutuhan minum dan mengembalakan ternak. Bila mata air itu mulai mengering, mereka bergegas pergi mencari sumber air baru. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, berikutnya pembagian wilayah Arab. Jazirah Arab terbagi atas dua bagian, bagian tepi dan bagian tengah. Bagian tengah terdiri atas pegunungan yang curah hujannya sangat sedikit. Penduduknya pun secara otomatis sedikit, yaitu kaum pengembara. Bagian tengah terbagi menjadi dua bagian. Bagian utara disebut Najd dan bagian selatan disebut Al-Ahqaf. Sedangkan di bagian tepi serupa dengan sebuah pita kecil yang melingkari Jazirah Arab. Hanya di pertemuan antara Laut Merah dan Laut Hindia, pita itu agak lebar. Pada Jazirah Arab yang bagian ini boleh dikatakan hujan turun cukup teratur. Karena itu penduduknya tiada yang mengembara, melainkan menetap di tempatnya. Ada 5 daerah di Jazirah Arab. Yang pertama, Hijaz. Kotanya adalah Mekah, Madinah, dan Taif. 2. Yaman. Terletak di bagian selatan. Di antaranya adalah San'a yang merupakan ibu kota Yaman zaman dahulu. 3. Najd. Terletak di bagian tengah Jazirah Arab. 4. Tihamah. Terletak antara Hijaz dan Yaman. Dan yang kelima, Yamamah, terletak antara Yaman dan Najd. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita kenalkan Hijaz. Hijaz menjadi wilayah yang sangat penting di Jazirah Arab khususnya dan dunia Islam umumnya, karena memiliki 2 kota suci, Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Hijaz berasal dari kata Al-Hijz yang artinya sebutan untuk penghalang atau pembatas sebuah benda. Hijaz berada di sebelah barat Laut Saudi. Kota utamanya adalah Jeddah. Sebagai sebuah wilayah, Hijaz karena menjadi lokasi bagi tempat-tempat suci agama Islam, mempunyai kepentingan dalam lanskap sejarah dan politik Arab dan Islam. Selain Mekah dan Madinah dan Jeddah, Hijaz juga memiliki beberapa kota lain, di antaranya Taif, Yanbu, Al-Bahr, Al-Bahah, Tabuk, Badar, Hunain, dan Rabiq. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itulah pembukaan yang kita sampaikan tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita awali dari materi dunia Islam, dunia sebelum datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mendengarkan, menikmati dari materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.